Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novi Nurul Arbia, NPM 1701010061 dari kelas 17A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan negosiasi internasional dan lintas budaya di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novi Nurul Arbia, NPM 1701010061. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya di mata kuliah Teknik Negosiasi. Yang pertama, negosiasi merupakan sebuah proses sosial yang melekat pada konteks yang lebih luas, dan konteks ini bertambah kompleksitasnya ketika lebih dari satu budaya atau negara yang terlibat, sehingga negosiasi internasional menjadi proses yang sangat rumit. Yang selanjutnya, negosiasi internasional dapat dilihat dari segi seni dan sains. Negosiasi merupakan seni sekaligus sains atau ilmu. Pasti adalah pemikiran valid terutama di level lintas budaya atau level internasional. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Terdapat dua implikasi dari tingkat kompleksitas. Yang pertama, terdapat sejumlah modal dan sudut pandang mengenai negosiasi lintas budaya. Dan yang kedua, kecenderungan negosiator untuk memperkecil jumlah variasi dalam satu budaya. Lalu ada dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama itu adalah konteks lingkungan yang mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali negosiator atau kedua belah pihak dan dapat mempengaruhi negosiatornya. Yang kedua, negosiasi terdekat yang mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiator. Dalam konteks lingkungan sendiri terdapat 6 faktor yang membuat negosiasi internasional lebih menantang dibandingkan dengan negosiasi dalam negeri. Yang pertama ada pluralisme hukum dan politik, yang kedua ekonomi internasional, yang ketiga ada pemerintah dan birokrasi asing, yang keempat ada ketidakstabilan, yang kelima ada ideologi, yang keenam ada budaya. Sedangkan dalam konteks terdekat sendiri Patak dan Habib menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi. Dalam faktor-faktor konteks terdekat dapat mempertimbangkan implikasi internasionalnya. Di antaranya kekuatan tawar-menawar relatif, yang kedua ada tingkat konflik, yang ketiga ada hubungan dan antara para negosiator, yang keempat ada hasil yang diinginkan, dan yang terakhir ada pemegang saham terdekat. Dan yang selanjutnya ada cara mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional. Yang pertama itu budaya sebagai perilaku yang harus dipelajari. Yang kedua ada budaya sebagai nilai bersama. Yang ketiga ada budaya sebagai dialektika. Dan yang keempat ada budaya dalam konteks. Lalu ada pengaruh budaya terhadap negosiasi. Dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang manajerial, dan yang kedua ada sudut pandang penelitian. Pengaruh budaya dalam sudut pandang manajerial sendiri ada pengaruh peluang negosiasi, pemilihan negosiator, protokol, komunikasi, kepekaan waktu, kecenderungan risiko, kelompok versus individu, sifat kesepakatan, dan emosionalisme. Sedangkan sudut pandang dari penelitian ada pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi, dan yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Lalu yang selanjutnya ada strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya.
para negosiator disarankan untuk waspada terhadap efek-efek perbedaan budaya terhadap negosiasi dan mempertimbangkan saat mereka bernegosiasi. Banyak para ahli teori berasumsi secara implisit bahwa cara terbaik untuk mengelola negosiasi lintas budaya adalah peka terhadap norma-norma budaya dan negosiator lainnya dan mengubah strategi seseorang agar sesuai perilaku-perilaku yang terjadi di dalam budaya tersebut. Saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi antara Amerika dan Cina dalam bernegosiasi bisnis lintas budaya. Di sini terjadi kasus kesalahpahaman antara Mr. Jones dari pihak Amerika dan Mr. Wang dari pihak Cina dalam bernegosiasi. Kesalahan tersebut terletak di antara kedua belah pihak. Di antaranya yang pertama, kedua belah pihak tidak saling memahami budaya masing-masing. Yang kedua, kedua belah pihak merasa saling benar, terutama pihak dari Amerika yang merasa lebih superior dan memaksa agar pihak Cina mau mengikuti aturan karena merasa sebagai pihak yang akan memberikan kontrak kerja. Yang ketiga, jika sebuah perusahaan akan melakukan negosiasi lintas budaya, maka negosiator yang harus dikirim adalah orang yang etnisnya sama, sehingga tidak diperlukan seseorang penerjemah atau mereka akan saling menghargai satu sama lain karena kesamaan yang sudah terjadi. Untuk menghindari sebuah kesalahpahaman dalam bernegosiasi bisnis, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika memulai negosiasi bisnis lintas budaya. Yang pertama itu ada kedua belah pihak harus mempelajari budaya dan keunikan lingkungan masing-masing. Yang kedua, negosiator harus bisa melihat dari sudut pandang rekan bisnis sehingga ia bisa mengerti jalan pikiran calon rekan tersebut. Yang ketiga, negosiator harus mengerti sistem bisnis yang dijalankan di negara rekan bisnis, sehingga jika terjadi suatu masalah maka